Oke, pagi hari ini kita mulai satu topik serial insya Allah ya. Jadi openingnya sekarang, terus untuk yang kedua, ketiga nanti nggak tahu apakah minggu depan kan Lebaran berarti ya, Kamis Jumat itu kan pas Lebaran. Jadi kayaknya kita off, jadi ketemu lagi nanti 2 minggu lagi melanjutkan topik ini karena topik ini nantinya akan berlanjut. Dan kenapa topik ini penting? Satu, nanti seperti biasa kita hubungkan dengan bisnis, dan yang kedua, seperti ditulis di caption ya, bahwa yang mau kita obrolin ini adalah eh, musuh abadi, ya musuh abadi. Artinya nggak Waduh, cuman ngomongin hari ini, sampai sampai akhir masa nanti, yang satu ini akan tetap berusaha untuk menjerumuskan kita ikut sama dia. So pembahasannya nggak cukup cuman hari ini karena eh, yang satu ini ya perlu perhatian karena nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan tahu bagaimana iblis ini, ya setan ini, dia dia menyerang dari segala penjuru, ya disebutkan di Quran dari depan belakang, eh, kanan kiri atas bawah, ya. Nah maksudnya itu apa, insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah teman-teman, kita buka dulu ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu amin. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini sampai beberapa pekan ke depan insyaallah kita akan kenalan dengan sosok, eh, siapa ya? Ayah kita semua ya, bapak kita semua ya. The father of humankind, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam di Quran itu dibahas di banyak tempat ya. At least ada dua yang membahas cukup banyak tentang Adam, dan mirip mirip. Jadi kayak berulang ya. Tapi ternyata kalau ada kesempatan nanti kita bahas dari dua sisi ya. Ternyata itu dibahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang satunya dari sebelah sini, yang satunya dari sebelah sini, gitu ya. Jadi dua dua sudut pandang itu, yang pertama adalah dari surat Al-A'raf, which is itu yang mau kita bahas di kesempatan serial yang sekarang ini, dan Al-Baqarah. Ya, keduanya punya dimensi yang berbeda, dan di episode yang pertama ini insya Allah kita akan kenalan dulu dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa kenapa ini jadi sangat penting teman-teman semua? Karena eh, ini adalah pembelajaran pertama dalam sejarah manusia. Ya, Eh, kenapa ini juga penting? Teman-teman bayangkan gini, kalau kita bangun pagi, ya, terus kita cuma dikasih tahu atau kita cuma tahu apa yang terjadi 24 jam ke belakang. Pernah ada filmnya tuh ya. Filmnya siapa tuh, Adam Sandler sama Drew Barrymore itu. Pokoknya setiap kali bangun bangun tidur dia cuma tahu kejadian sehari ke belakang. Besok dia bangun lagi, dia lupa lagi, cuma tahu kejadian sehari ke belakang. Ada yang ingat judulnya nggak ya? Ada First Week, 40 First Week apa ya? Iya, itu ada filmnya Amin. dulu. Tuh jadi penasaran kan kalau udah gini judul filmnya apa ya? Coba saya cari dulu. First Week, Adam Sandler. Hmm, kalau nggak salah 20 First Week gitu ya. Jadi pokoknya itu kayak hari pertama terus. Besok ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Nah, nggak ketemu. Nah, coba saya mau minta pendapat teman-teman dulu. Kalau misalnya setiap hari kita bangun, kita cuman ingat kejadian kemarin. Kejadian kemarin doang. Kira-kira apa plus minusnya? Banyakan plusnya apa banyakan minusnya ya? Minus. Ya, kira-kira gimana rasanya? Apa yang kita nggak tahu?
Kalau kita cuman ingat kejadian kemarin, apa yang kemudian kita nggak tahu? Kita mungkin nggak tahu orang tua kita siapa, ya nggak? Nggak Karena tahu. kita Mm-mm. tahu orang tua kita mungkin udah like puluhan tahun yang Atau lalu. ke depan apa? Kita nggak tahu kehidupan ke depan apa, ya. Bahkan kita nggak tahu tentang apa makanan yang enak karena kita cuma tahu kemarin doang. Kita bahkan nggak tahu di mana rumah kita karena memori tentang rumah kita itu bukan bukan dari kejadian kemarin, tapi dari kejadian tahunan yang lalu. Ya, kita bahkan nggak tahu nama kita karena kita tahu nama kita itu dari puluhan tahun yang lalu. Ya, kejadian kemarin cuma saya tuh ingatnya kemarin cuma kejadian saya pergi kemana kemana, tapi saya nggak ingat nama saya. Ya, nah kalau kita tidak tahu masa lalu kita, maka literally sebenarnya kita tidak tahu siapa diri kita. Satu bukti aja tadi kan, kalau kita cuman tahu kejadian Tahu. sehari kemarin, ya kita bahkan nggak tahu nama kita. Kalau Nggak kita tahu, anak kita juga nggak tahu ya. kenapa Belsa? Mungkin anak kita juga kita nggak tahu kapan melahirkannya, kan nggak tahu. Ya, ya kamu siapa gitu kan? Apalagi melahirkan, kita juga Iya, nggak tahu nggak kamu ada. siapa gitu kan. Jadi ketika kita nggak tahu masa lalu kita gitu ya, maka boleh dibilang kita tidak tahu diri kita sendiri. Jadi identitas kita itu akan sangat bergantung eh, pada sejauh mana kita mengenali masa lalu kita. Saya ulang ya, bahwa identitas kita itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengenali masa lalu kita. Bagaimana kita mengenali orang tua kita, bagaimana kita mengenali keluarga, bagaimana kita mengenali teman-teman kita, karena itu yang membentuk kan. Begitu itu lupa semuanya, ya, atau kita tidak tahu itu semuanya, maka kita boleh dibilang kita nggak kenal diri kita. Kita nggak tahu kesukaan kita apa, ya. So, teman-teman, ini penting buat diketahui karena yang mau kita bicarakan itu kan adalah manusia pertama. Sebelum kita di episode-episode esok kita akan bahas tentang rivalitas dari manusia dan iblis, ya, human versus devil, versus demon, ada yang bilang demon juga ya. Sebelum kita ke sana, kita mau kenalan dulu dengan sosok the first human, manusia pertama. Ya, apa yang terjadi sih sebenarnya waktu itu sehingga sampai diri kita hari ini. Ya, di Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala banyak menguatkan pembelajaran itu dari sejarah. Ya, boleh dibilang hampir semua nabi Allah bahas di Quran. Dan Allah mengatakan bahwa kita ini orang-orang beriman ini adalah satu bangsa. Yaitulah kenapa dulu ketika di zaman khilafah, Khulafaur Rasyidin, zaman-zaman khilafah sampai akhirnya tumbang di Turki, itu yang namanya menteri luar negeri itu bukan dari eh, negara ini ke negara sana, ya. Yang dibilang menteri luar negeri itu adalah dari, kalau misalkan non muslim itulah luar negeri. Makanya semua muslim di seluruh dunia itu adalah sebangsa. Semua orang beriman dari sejak awal itu adalah satu bangsa. Nah, itu yang membedakan ya, mendefinisikan bangsa lain dalam dalam konteks Islam itu adalah ya muslim dan non muslim. Makanya kalau ada saudara, ya, berita terbaru ya dari NBA misalkan ada superstarnya namanya Kyrie Irving baru masuk Islam, maka seluruh dunia berbahagia dengan keislamannya Kyrie Irving, seorang superstar NBA, which is dia terbuka tentang keislamannya. Dan kemudian banyak kemudian orang yang akan bertanya, why, kenapa lo meluk Islam, dan dia akan ceritakan, ya. Nah, itulah bahkan sampai kebahagiaannya bisa sampai ke pelosok bumi ketika mendengar ada seseorang, apalagi dia public figure yang beriman. Nah, teman-teman, Nabi SAW sendiri menggambarkan bahwa umat ini seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, maka semua merasakan. Nah, memang dalam konteks ini
eh, mungkin boleh dibilang bagian merasakan sakit ini ya, yang mungkin ketika saudara kita di satu negara merasakan sakit. Nah, beberapa orang memilih untuk mengotak-ngotakkan ya, bahwa itu urusan negara sana, udah nggak usah diurusin ya. Misalkan ada saudara-saudara kita di negara lain yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi dalam konteks Islam, Nabi SAW sendiri menyampaikan, bersabda bahwa kita ini seperti satu tubuh. Jadi tidak berlebihan ketika kita kemudian menggalang dana ya. Hati-hati ketika kemudian pendapat ini dikonfrontasi dengan udahlah itu urusan dalam negeri ya, negaranya ya. Tapi Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa orang beriman itu seperti satu tubuh. Nah, begitupun kalau otak amnesia kayak cerita tadi, otak amnesia, lupa diri kita itu siapa, maka kita tidak bisa mengidentifikasi diri kita sendiri ya, karena kita nggak tahu diri kita siapa. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang human versus devil ini, kita akan kenalan dulu dengan humannya, dengan the very first human ya. Teman-teman, banyak dari kita mungkin ya yang belum mengetahui detail cerita dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi versi kisah Nabi Adam alaihissalam yang sekarang ini berkembang di kalangan umat Islam itu sering tertukar dengan versi yang ada di agama Kristen dan Yahudi. Jadi versinya ketukar-tukar. Jadi ada ular, apel gitu ya. Makanya jakun ini dibilang Adam's apple gitu kan, karena makan buah terus nyangkut di sini. Sampai istilahnya Adam's apple ya kalau nggak salah ya kan. Jadi, nah, Quran kemudian hadir untuk meluruskan kembali apa yang sebenarnya terjadi, ya, memberikan kembali sejarah yang faktual tentang penciptaan Adam, ya. Nah, kita akan buka, ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kisah besar Nabi Adam alaihissalam ini ada di 2 tempat di Quran, ya. Beberapa poin ada di tempat lain, tapi big story-nya ada di 2 tempat, di Al-Baqarah dan di Al-A'raf. Dan yang kita mau bahas hari ini di serial kali ini adalah di Al-A'raf. Ya, jadi teman-teman boleh buka mushafnya mulai dari ayat 10. Ya, sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya sudah mulai ada pembahasannya. Saya buka di layar ya agar kita tahu. Sebentar. Sambil teman-teman buka, teman-teman ada yang udah dapat halamannya seperti biasa, boleh info ke halaman 152. 152. Silakan 152. Oke, ayat 10 boleh bantu bacakan artinya. Mau dibaca Arabnya juga lebih bagus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya. Qalilam ma Kolinya panjang, taskurun. Belsa. Koli. Ya. Oke, ulang lagi ya. Nah, dari kolilam aja. Qalilam ma taskurun. Ya. Shadaqallahul azim. Dan sungguh silakan lanjut. Kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Oke, kita mulai bahas dari ayat ini dulu. Teman-teman, ada yang dulu mungkin sebagian pahami, saya yakin, tapi sudah banyak yang mengetahui bahwa versi dari Nabi Adam alaihissalam itu turun ke bumi itu ada
faktor kemarahan Allah, kemudian ada hukuman dan dikirim ke bumi, gitu ya. Itu yang ada beberapa dari kita memahami demikian, ya. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang sempat punya pemahaman yang barusan saya sebutin? Pernah atau masih? Pernah. Pernah ya. Oke. Nah, teman-teman coba sekarang kita merujuk ke ayat yang barusan yang masih ada di layar ya. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Sampai situ. Ya. Kira-kira dari kalimat ini apakah ada konteks something like penghukuman dari kalimat yang barusan? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Oke. Tidak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Oke. Tidak. Nah, faktanya adalah tadi Bu Elsa udah baca ma'isyah. Ya, ma'isyah di sini penghidupan itu bukan sekedar hidup. Ya, ma'isyah itu penghidupan lebih ke penghidupan yang layak. Jadi ma'isyah itu bukan sekedar hidup, tapi penghidupan yang layak, bahkan nyaman. Ya. Kalau hidup sekedar hidup ya hidup gitu. Tapi ini kata ma'isyah ini, kami sediakan sumber penghidupan untukmu, ini konteksnya konteks penghidupan yang layak bahkan nyaman. Jadi manusia itu apa bedanya kemudian dengan kuda misalkan? Manusia kalau makan tuh bisa pilih-pilih ya. Dia bisa pilih ambil dari sini, kemudian diolah dan sebagainya jadi makanan yang suka-suka. Apalagi semakin ke zaman sekarang itu olahan makanan udah lebih variatif gitu ya. Tapi kalau kuda nggak bisa ya. Kuda diambilin rumput, taruh di tanah, ya udah makan gitu. Hidup. Nah, cuma definisi ma'isyah itu bukan hidup kayak kuda tadi. Bukan sekedar hidup kayak kuda makan gitu. Artinya ada padi gitu, padi terus dimasak mah mending ya, atau gini aja deh, cuma nasi doang dimakan gitu, nggak gitu. Tapi nasi dicampur dengan apa, ditambah bumbu ini, nah itu bedanya. Jadi kalau sekedar hidup sebenarnya ya bisa aja mungkin kita datang ke kebun gitu ya, ambil sayur dimakan langsung di situ, ya bisa aja. Tapi nggak begitu. Allah menciptakan manusia itu nggak sekedar itu, ya. Jadi Allah nggak cuma kasih makanan, tapi diindahkan. Ya, kalau kita buka di surat Ar-Rahman, ya di Ar-Rahman ayat 11, di sini dituliskan di dalamnya ada buah-buahan. Ini ada ayat berikut, ayat sebelumnya ya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang punya kelopak mayang. Ini diartikan bahwa Allah memberikan makanan buat kita itu udah di packing sedemikian rupa. Coba teman-teman sekarang pikirkan gitu ya, packingan buah yang namanya pisang. Teman-teman ada yang makan kulit pisang? Ada yang makan kulit pisang nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Artinya sekarang kita sadar bahwa kulit pisang itu Allah desainkan untuk membungkus ya buahnya. Coba sekarang teman-teman sama-sama bayangkan kulit pisang. Sedemikian estetiknya, warnanya halus gitu ya. Sensasi membukanya aja itu udah something ya. Jeruk misalkan, jeruk. Teman-teman buka jeruk, sensasi membukanya itu udah sesuatu. Sama, ada yang makan kulit jeruk? Nggak ada. Tapi ya mungkin zaman sekarang udah mulai di jus-jus lah, jadi obat gitu mungkin ya, kayak kulit manggis gitu kan ya. Tapi bukan hal yang umum lah ya mengkonsumsi kulit semangka, apalagi kulit durian ya. Jadi itulah arti dari pohon kurma yang punya kelopak mayang. Jadi Allah ngasih makanan ke manusia itu sedemikian dihargai gitu loh. Nah, Teh Ocha, nggak kebayang kalau Allah ciptakan pisang, lo bayangin pohon pisang, pisangnya udah kebuka semua. Luar biasa kan ya. Jadi selama ini mungkin kita melupakan faktor kulit ya, tapi itu Allah ciptakan. Coba sekarang bayangin
ya oke lah, monyet juga makan pisang. Cuman monyet makan pisang sama kulitnya nggak sih? Sama Kadang-kadang kulitnya. makan. Kadang-kadang ya kan, dimakan sama kulitnya juga karena memang buat dia itu ya itulah makanannya. Jadi nggak berpikir bahwa Diain. harus diapain gitu ya. Sekarang kayak rumput deh, rumput nggak berpikir buat diapain dulu, dibersihin atau apa, enggak. Ya udah, makhluk selain manusia itu ya hidup aja gitu loh maksudnya. Tapi kemudian manusia ini diciptakan dengan dihargai sedemikian rupa. Maka ketika kita kembalikan dalam konteks bahwa manusia itu turun ke bumi sebagai hukuman, saya pikir kok ini jauh banget gitu ya. Ya, bahwa nggak gitu. Sebelum nanti kita bahas sebelumnya apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi. Ya, kalaupun itu hukuman karena memang ada kesalahan yang diperbuat sama Nabi Adam ya. Tapi apakah turunnya statusnya seperti hukuman yang selama ini kita bayangkan ya? Kalaupun itu hukuman yang seperti apa sebenarnya? Ya, faktanya kehidupan di bumi tempat Nabi Adam kemudian diturunkan itu nyaman, dibuat nyaman, udah disiapkan. Ya, seperti yang ada di surat Ar-Rahman ini. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan, mumpung lagi ngomongin packingan ya. Kita sekarang bandingkan packingan Allah sama packingan pabrik. Ya. Packingan Allah itu kalaupun kita ya oke, kalau dibuang sembarangan mungkin nggak enak dilihat mata gitu ya. Tapi kalaupun itu jatuh di tanah, ya, maka dia akan terolah lagi dan baik buat bumi. Ya, tapi kalau packingan manusia ya kayak plastik atau kertas mungkin meluruhnya lama sehingga justru merusak bumi. Ya, teman-teman. Jadi dari satu desain yang namanya packingan aja kita bisa bayangkan kebesaran Allah. Ya. Dari situ kita bayangkan sedemikian tinggi level manusia, ciptaan Allah yang namanya manusia ini. Ya. Nah, pemahaman yang tadi bahwa Allah marah kemudian menghukum dan hukumannya di bumi itu muncul kemudian pemahaman bahwa manusia terlahir dalam keadaan berdosa. Dan ini berkebalikan dengan difahami di dalam Islam bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Ya, bahkan ketika meninggal sebelum balik ya, maka Rasulullah SAW itu siratkan ya langsung masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, Quran kemudian datang dan melakukan penjelasan ulang narasi ini di surat Al-A'raf. Ya. Nah, sekarang kenapa kemudian balik ke yang ayat sebelumnya? Kenapa kemudian ada statement Allah, tapi sedikit sekali kamu bersyukur? Artinya teman-teman, sebenarnya satu hal yang harus dilakukan manusia dari zaman dulu sampai nanti terhadap kehidupannya dia di dunia ini adalah bersyukur. Ya, grateful, bersyukur. Ya, bahkan ayat pembuka dari Al-Qur'an apa? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bersyukur. Nah, maka dari itu kita harus mengawali kehidupan ini dengan rasa syukur. Kita harus menghargai apa yang kemudian Allah berikan pada kita, apapun itu. Bahwa Allah itu tidak menurunkan manusia ke bumi ini sebagai hukuman. Jadi intinya gini, nggak sesimpel Nabi Adam alaihissalam makan buah dari pohon kemudian dihukum kemudian diturunkan ke bumi. Nah, Quran tidak menceritakannya seperti itu, letter luck seperti itu, enggak. Ya, ada ceritanya yang nanti kita bahas di pertemuan pertama ini. Detailnya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, yuk kita mulai ya. Nah, saya ada satu cerita buat kita bahas agar kita bisa dapat gambaran gitu ya, teman-teman.
Yuk kita dongengan dulu nih. Jadi Alkisah nih ada anak muda ya, dia dapat kerja magang. Magang berarti kan belum diterima kan? Ya biasa baru kerja gitu kan, disuruh ini, disuruh itu gitu kan. Ya mau-mau aja, senang, bersyukur. Bersyukur dapat kerja. Nah, itu kalau status kita sebagai magang mau disuruh apa-apapun oke. Dan singkat cerita karena kerjanya bagus, orang-orang di situ merasa terbantu, direkomendasikanlah dia jadi part timer ya. Jadi part timer, singkat cerita dia full time, terus kerjanya tambah bagus, dia belajar bagus ya, dia naik jadi manajer, dan setelah hampir 30 tahun berkarir dia jadi vice president. Artinya posisi dia itu cuma satu step di bawah pucuk pimpinannya ya. Jadi dia di atasnya itu udah bos paling tinggi ya. Nah, jadi teman-teman bayangin dari mulai awal dari bawah banget dia kerja keras, kemudian promosi sampai tinggal satu step di bawah bos ya. Nah, akhirnya dia dapat ruangan kan, ruangan besar dengan kursi enak ya, VP gitu kan. Kemudian si bos ini tiba-tiba dia datang ke ruangan ini, ke ruangan VP ini bareng sama seorang anak muda ya. Ya rada anak muda gitu ya, makan permen karet, baju biasa aja gitu. Terus si bos ini bilang gini teman-teman, ini kenalkan ya, ini anak muda namanya si Fulan, dia akan menggantikan posisi kamu ya. Anak ini akan menggantikan posisi kamu ya, mungkin anggaplah umur 15-17 gitulah ya, di bawah 20 tahun. Jadi tolong kamu ambilin kopi buat dia. Misalkan teman-teman jadi nyamuk di situ, jadi nyamuk di ruangan itu dan melihat kejadiannya. Nah, kira-kira komentarnya apa? Melihat kejadian itu, teman-teman jadi pilih jadi nyamuk apa jadi lalat? Jadi nyamuk aja ya. Atau lebah. Oh, lebah nyasar gitu ya. Kalau lebah kan baik-baik. Teman-teman jadi lebah dalam ruangan itu melihat kejadian itu. Nah, komentarnya apa? Yuk. Gigit. Astagfirullahaladzim, tega amat ya. Tega amat. Yang tega siapa? Bos. Yang nyuruh bosnya. Oke. Terus. Bosnya digigit sama. Kalau saya gigit mulutnya si yang nyuruh. Karena jadi tawon kan tadi, langsung disengat mulutnya. Mulutnya siapa? Mulutnya bosnya. Mulutnya nyuruhnya, Pak. Yang nyuruh. Yang nyuruh. Ya si bos berarti ya. Bosnya kan, bos tertingginya kan? Ya. Iya. Jadi ini korbannya ceritanya siapa nih menurut teman-teman? Bos. Kan bos bosnya. VP kan? Korannya VP. Ya, korbannya VP nih. Ceritanya di sini korbannya VP, ya. Oke. Nah, jadi komentar teman-teman ini dari posisi ini teman-teman belain si VP gitu kan? Belain si VP. Ya, yang bener aja nih, saya udah kerja hampir 30 tahun. Saya udah capek ini, saya udah kerja bagus. Dia pengalamannya apa? Ya, emang udah kuliah? Udah kuliah, Dek, gitu. Ya. Ini absurd kata dia. Nah, teman-teman, sebenarnya ini fiksional ya. Saya sedang nggak cerita tentang seseorang. Yang saya sedang ceritakan ini adalah kisah tentang iblis sebelum dia jadi iblis ya. Sebelum nanti punya nama lain iblis ya. Jadi ini dari kalangan jin ya. Jadi teman-teman bayangin gitu ya, bayangin. Ini sebelum jadi iblis, dia ini adalah makhluk yang melayani Allah lebih dari ciptaan lainnya. Si VP-nya itu. Si VP nih ya, VP di surga tapi ya. Nah, sedemikian sampai dia promosi sampai di atas semua malaikat. Dan itu nggak mudah. Gini, kalau malaikat itu kan memang diciptakan Allah untuk patuh. Ya kan? Mau disuruh muterin arsy berapa kali, ya memang tugasnya begitu. Mau disuruh untuk jatohin daun, ya memang gitu. Nurunin hujan, ya udah nggak akan bisa bantah. Tapi jin dan manusia ini dia punya pilihan, jin dan manusia. Nah, sedangkan yang sedang kita bicarakan dari golongan jin. Ya, artinya sebenarnya dia sebelum nanti jadi iblis ya, dia punya pilihan untuk melakukan
apa yang tidak dilakukan malaikat, tapi dia melakukan lebih baik dari malaikat. Kebayang nggak? Ya, contohnya kayak tadi dia tadinya magang, ya, part time, tapi dia melakukan pekerjaan lebih baik daripada semua karyawan yang udah full time di situ, sehingga dia jadi VP, ya. Nah, so dia udah di posisi paling tinggi, lebih tinggi dari para malaikat, dan itu luar biasa. Nah, kemudian setelah ada di posisi itu, tiba-tiba suatu saat, suatu hari, Allah ciptakan satu makhluk, ya. Makhluknya diciptakan dari tanah liat, ya, tanpa track record, tanpa masa lalu, kun fayakun, ceprot jadi, ya. Lalu kemudian Allah kumpulin semua malaikat, semua senior leader. Nah, jadi kalau meeting, teman-teman bayangin di ruang meeting, ya, semua itu para VP keren-keren. Nah, karena tadi yang apa namanya, part timer ini dia mulai dari bawah, ya, dia memang secara tampilan nggak sekeren yang lain, ya. Jadi dia untuk masuk ke dalam meeting para petinggi itu, dia ya harus punya pas khusus, sama, ya. Jin ini, iblis ini nantinya, ya, namanya ganti kan, dia punya pas khusus untuk masuk di senior leader ini, ya, grup senior leader. Nah, dan dia mendengar kabar-kabar tentang masa depan. Kenapa? Lah dia ada di situ. Kan kalau direksi dia kasih strategi kan, strategi nanti perusahaan kita nanti akan begini, ya, nanti akan begini. Nah, dia ada di situ. Kok boleh? Karena dia VP, walaupun latar belakang dia adalah seorang OB, misalkan latar belakang dia adalah seorang part timer, dia merangkak dari bawah, tapi kenyataannya sekarang di situ. Ketika sang direktur ini kemudian ngasih strategi perusahaan 5 tahun, dia ikut dengar nggak? Ikut dengar nggak dia? Ikut dengar, dia ada di situ. Kok boleh? Karena dia punya reputasi yang bagus, ya. Nah, jadi Allah kumpulin semua senior leader, berarti malaikat, termasuk makhluk yang satu ini, ya. Dan kemudian Allah berfirman di ayat ke-11-nya. Ya, silakan. Ada yang mau bacakan? Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk kamu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kembali. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke, jadi kecuali iblis. Diumumin ke depan semua senior leader ini, guys, setelah diciptakan, udah dibentuk, guys, kenalin, introducing manusia, gitu, ya. Terus Allah bilang sama malaikat, nah ini yang kita mau luruskan, ya. Dalam banyak terjemahan itu tertulisnya adalah bersujudlah kamu kepada Adam. Nanti kita luruskan sedikit, ya. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Jadi semua staf senior sujud kecuali iblis. Semua malaikat, nah malaikat kan nggak bisa nolak, ya. Nah masalahnya yang satu ini dia bukan malaikat, maka dia ada keluar sifat aslinya yang punya pilihan tadi. Oke, no, saya memilih untuk tidak mau sujud. Ketika semua malaikat sujud, no, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau sujud. Ya, nah, apa yang perlu diluruskan itu gini. Sebenarnya yang disampaikan itu bukan sujudlah kepada Adam, melainkan sujudlah karena Adam. Jadi gini, banyak tempat di Al-Quran itu karena penciptaan sesuatu, misalkan karena
ada hal yang luar biasa, ya. Kemudian kita sujud. Apakah kita kemudian sujud sama barang itu? Kan enggak. Kita sujud karena kejadiannya. Karena kita tahu bahwa ini Allah yang ciptakan. Kita sujud karena kejadiannya. Jadi konteks sujudlah kamu kepada Adam itu lebih tepatnya teman-teman fahaminya, sujudlah karena penciptaan ini. Ya. Ini makhluk kompleks banget. Teman-teman coba bayangkan diri kita sendiri. Super kompleks. Makin sekarang teknologi kesehatan bisa ngelihat ke dalam, semakin kita sadari bahwa layaklah ini disujudi ini, ya. Kita ini ciptaan Allah yang sangat kompleks, ya. Jadi sujudnya bukan silahkan sujud sama dia, no, Adam, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi Allah bilang aku sudah ciptakan makhluk ini, ya. Nah yang diperintahkan sujud adalah sujudlah karena penciptaan ini, ya. Nah terus kan Allah nanya, lu kenapa nggak mau sujud? Ya ada satu kan nggak mau sujud. Dia bilang apa? Di ayat 12. Boleh baca ayat 12? Artinya Pak, Artinya aja boleh. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis bersujud, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Khalaqtani min nar. Ya, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Tin kan tanah, ya. Dan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, jadi konteksnya kan kerenan gue lah. Ngapain gue harus sujud sama dia? Gue jelas lebih keren daripada dia. Ya. Nah, itu alasan kenapa iblis nggak mau sujud sama penciptaan Adam. Apa yang hebat dari penciptaan itu? Gue dari api, dia dari tanah. Ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang bertanya. So kalau dihubungin sama anak magang tadi, kan kita empatinya sama CVP, ya, CVP kan. Sedangkan CVP dalam cerita yang barusan itu adalah si iblis. Apa maksudnya kita perlu empati sama iblis sama seperti tadi? Ya ini nih manusia nih diciptain anak kemarin sore, tiba-tiba kita suruh bersujud karena penciptaannya. Nah, gini. Jadi kalau nih ya teman-teman, kalau misalnya iblis melakukan hal baik itu terus-terusan, ya, kalaupun jabatannya nggak diberikan ke Adam, ya, artinya nggak ada cerita tentang penciptaan Adam. Kira-kira apa yang iblis mau dapetin? Dia ngarepin apa? Ngarepin apa kira-kira? Dokter Bambang suaranya kecil, mendem di saya. Ngarepin jadi direktur. Ya Pak Gusnu, maaf. Ya, apa dok tadi? Saya ulang ya. Kalaupun nggak ada cerita tentang Adam nyelip gitu ya, udah jalan aja seperti biasa. Kira-kira apa yang diharapkan sama iblis, sama jin? Kayaknya jadi berharap jadi direktur. Jadi direktur itu dalam konteks sebenarnya apa? Dia jadi gantiin Allah. Dia paham kok bahwa teman-teman kan paham positioning iblis ini ya. Iblis ini patuh kok sama Allah. Cuman dalam kejadian satu itu aja nggak patuh. Ya, jadi nggak ada pikiran sama sekali buat menggantikan. Ya, secara dia sadar nggak punya kemampuan itu kan untuk bisa menggantikan posisi Allah, nggak mungkin gitu. Jadi kalau bukan kekayaan, lawang di surga semuanya ada, apa dong? Cuma satu, recognition.
that I am the best. Ya. Dan ini perasaan ini nanti kita akan bahas 2 minggu lagi ya, tentang bagaimana nanti iblis itu membuat comparison. Ya, jadi kerjaannya itu buat perbandingan-perbandingan ke dalam diri manusia. Karena memang sejak awal dia tuh maunya jadi yang terbaik. Dia cuma cukup direcognize aja jadi yang terbaik. I'm the best, ya. Akuilah bahwa aku yang terbaik. Wahai para malaikat, akuilah aku yang terbaik gitu. Even I'm not malaikat, but I'm the best. Ya. Tapi intinya iblis itu memang jahat kan ya Pak Gusnul ya? Ini mundur dulu. Sejak awal tadi saya cerita, iblis ini sebelum dinamai iblis gitu kan, itu adalah bukan seorang makhluk ya, adalah makhluk ya, karena bukan orang ya, jadi bukan seorang makhluk, adalah makhluk yang dia sangat patuh sama Allah, lebih tinggi dari kepatuhan para malaikat, yang memang malaikat itu diciptakan untuk patuh. Malaikat kan diciptakan untuk patuh. Makhluk ini lebih patuh dari makhluk yang diciptakan memang untuk patuh. Si iblis itu. Iblis, ya, makhluk ini. Ya. Sehingga makomnya naik, derajatnya naik, sampai dia bisa masuk ke dalam ruang meeting para malaikat. Nah, kan sekarang malaikat harus tahu perkara-perkara gaib masa depan. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Lah dia udah punya catatan siapa yang mati hari ini, siapa yang mati besok, siapa yang mati lusa, kan tahu. Bener nggak? Daun jatuh ada malaikat yang jatohin, ya. Ada malaikat anginnya gimana, yang niupin anginnya, yang nurunin hujan. Kan tahu, Allah udah catat nanti Jakarta hari ini hujan, tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, malaikat tugasnya apa ya? Dia kerjain aja. Oh, ini harus ada hujan, berarti saya harus ada awan. Perkara-perkara masa depan malaikat udah tahu. Ya, wallahu a'lam kalau tentang kiamat gitu ya. Wallahu a'lam. Yang jelas karena malaikat ini tugasnya adalah untuk menyelenggarakan apa yang kita rasakan semuanya, ya, maka dia tahu. Nah, karena makhluk ini nyelip di dalam ruang meeting, karena derajatnya udah sama dengan para malaikat, dia juga jadi tahu, dengar tentang apa rencana-rencana Allah di masa depan, ya. Nah, tapi bagaimanapun dia bukan malaikat. Dia adalah makhluk yang Allah ciptakan punya pilihan. Sehingga pada saat ada kejadian penciptaan Adam, ada sisi egonya yang tersentuh. Wallahu a'lam ya, karena kan kita tidak belajar tentang jin ya. Yang kita pelajari kan bagaimana sikap dia di Quran yang barusan kita baca. Dia nggak mau sujud, itu aja. Nah, ini yang kemudian memicu kejadian yang Dokter Bambang bilang, apakah pada dasarnya jin sejak awalnya itu apa tadi sebutannya, jahat atau apa ya, wallahu alam tadi dari ceritanya. Tapi ada sisi yang kemudian, nah ini ada yang komen nih ya, iblis sifatnya sombong. Nah, nanti kita bahas kata sombong itu setelah ini ya. Jadi simpelnya adalah kalau kita ambil kata sombong dan kata membangkang tadi itu kita masukkan, itu ada dalam diri kita, berarti ya kita sifatnya sama dengan iblis gitu ya. Nah, nanti dokter ambil kesimpulan setelah saya ceritakan tambahan ini. So, ternyata tadi kan saya sampai di bagian pengakuan ya. Ternyata pengakuan ini, perasaan ingin diakui ini, itu jauh lebih besar daripada mungkin kebutuhan tentang materi. Ya, jadi ada perasaan diakui itu bisa lebih besar daripada itu. Well, anyway, sebenarnya nggak masalah ya kalau kita mau dikenali ya. Tapi Allah tahu sesuatu tentang iblis. Ya, bagaimanapun Allah tahu sesuatu tentang iblis. Apa itu?
Bukankah Allah Maha tahu termasuk tentang apa yang ada di dalam benaknya iblis ini? Ya, di surat Al-Baqarah ayat 33, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Ya, setelah dia menyebutkan nama-nama, dia berfirman, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya, apa yang ada dalam diri iblis pun Allah tahu. Allah tahu juga dong. Ya, bahwa semua yang dilakukan oleh makhluk ini, ya, yang kemudian kita kenali dengan iblis ini, ternyata bukan untuk Allah, melainkan untuk pengakuan. Jadi yang karir dia dari bawah nih balik ke VP ya. Nah sekarang teman-teman udah bisa mulai nggak empati lagi ya sama VP tadi. Ternyata apa yang dia lakukan dari part time, dari manajer, GM, VP, ya, itu bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi sekedar untuk pengakuan. Jadi di perjalanannya mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu ya, dia lakukan untuk bisa capai ke posisi itu. Tapi Allah tahu apa yang ada dalam diri iblis, ya, bahwa lu tuh cuman buat recognition aja, biar Allah bilang lu hebat gitu loh, bukan buat Allah. Nah sebenarnya ada kesamaan nih antara Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam, dan iblis. Satu, sama-sama ciptaan Allah, betul. Kedua, sama-sama dihargai oleh Allah. Dan yang ketiga, nantinya sama-sama ada hal yang tidak dipatuhi. Ya, bedanya, nah ini baru masuk ke kata sombong tadi. Bedanya iblis sombong. Dia nggak terima ketika kemudian iblis di expel ya, dikeluarkan dari surga gitu ya, untuk kemudian nantinya ya di episode berikutnya kita akan bahas bahwa dia terima apapun keputusan Allah, tapi minta ditangguhkan sampai kiamat untuk bisa ngajak kita ini bareng sama dia. Ya. Nah, by the way, Baswe, teman-teman, ada satu rahasia besar ya, bahwa sejak awal ini di Al-Baqarah ayat 30. Kalau kita lihat baca ayat ini sudah terjadi sebelum manusia diciptakan. Ini pembicaraan strategik ruang meeting direksi, ya. Ketika Allah berfirman pada para malaikat, kan berarti meeting senior manajemen. Nah, karena tadi iblis ada di situ, dia udah tahu sebenarnya bahwa nanti akan ada makhluk yang diciptakan Allah, cuman nggak tahu kapan. Dia kayak nunggu kapan ya. Oke, lagi pula dia hendak disuruh tinggal di bumi kok, nggak ada masalah buat gue, ya. Jadi Allah berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. So sejak awal Allah mau menciptakan manusia ini, tempatnya udah di bumi sejak belum diciptakan. Jadi nggak ada cerita bahwa bumi itu adalah tempat hukuman yang harusnya kita tinggal di surga. Harusnya nih gara-gara Nabi Adam, kan ada gitu joknya ini. Coba dulu nggak melakukan ini, pasti kita masih ada di surga nih sekarang ini. Nggak pakai cara hidup di dunia. Kagak, ya. Dari awal sebelum diciptakan udah tempat kita hidup di sini, ya. Walaupun malaikat faham ya. Apakah engkau hendak menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kami dong, kerjanya cuma bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Ya, sekali lagi Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah kalau malaikat diginiin udah oke, fine, yes. Nggak mau ngebantah kalau malaikat. Oke. Ya. So
Dari sini teman-teman dapat pemahaman, oh, jadi tempatnya manusia itu at the beginning itu bukan di surga, memang sudah di bumi. Ya. Kamu akan tinggal di sini dan mati di situ, di bumi maksudnya. Nah, so nanti kita bahas lebih panjang. Ini baru kulit-kulitnya aja. Ini baru trailer. Dalam perjalanannya itu kemudian iblis datang ke Adam. Ini jadi udah apa namanya? Udah disuruh sujud gitu ya. Terus ini teman-teman bayangin kayak di kantor aja gitu ya. Bro, si anak kecil nih kan. Bro. Gua tuh ya, waktu pengumuman itu dibuat bahwa lo ini akan diciptakan, lo tau nggak, lo tuh sebenarnya nggak bakal tinggal di sini, lo tuh nantinya mau dikirim ke bumi, tau nggak lo, ya, nggak, bukan di sini tempat lo, jadi yang tinggal di sini tuh cuman permanent resident, ya, yang punya green card gitu ya, lo mau punya permanent resident. Nah, tuh makan dari pohon itu. Satu-satunya cara lo bisa tinggal di sini, ya, lo makan dari pohon itu. Lo harus jadi malaikat, ya. Kalau enggak lo jadi kayak gue, berkarir dari bawah, gitu. Ini kira-kira kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah, makanya Allah nggak kasih tahu lo. Kalau lo makan itu lo jadi citizen, nanti jadi permanent resident. Nah, nanti detailnya nanti. Ini cuman percakapan out of the box aja biar kita ngerti gitu ya. Ini nyeleneh dikit lah. Nah, oke, detail tentang kejadian ini, kemudian apa namanya? Ya, Yun, boleh, mangga, nanya dulu aja. Nanya dulu aja nggak apa-apa. Ini kan Pak mau tanya, ini kan tadi dibilang bahwa sebelum Adam diciptakan saja Allah sudah memastikan, Allah sudah akan menempatkan manusia itu di bumi ya Pak ya. Jadi bukan karena kesalahan, kan kita taunya selama ini bukan karena kesalahan Nabi Adam juga akhirnya diturunkan ke bumi. Kita taunya kan itu sebagai apa sih, hukuman ya atas kesalahannya tidak mengikuti aturan di surga gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya tentang kita Pak, Allah tahu apa yang akan terjadi pada kita, dan Allah juga tahu maksudnya apa yang ada di depan kita, sudah memastikan kita akan menjadi seperti apa gitu Pak. Lalu kan saya tuh sering dengar ya dari Bapak kalau ada kita tuh sebetulnya bisa memilih gitu loh. Ada kadar baik dan kadar buruk gitu ya. Jadi setiap kesalahan itu kan setiap keburukan yang terjadi pada diri kita itu kan disebabkan oleh kita sendiri. Lalu maksud tarik merahnya gitu loh Pak, gimana ya? Kalau misalnya ada seseorang yang misalnya nih ini misalnya aja ya, misalnya apa ya, sedang kesulitan sekarang, misalnya bisnisnya hancur atau seperti apa. Allah kan sebetulnya sudah tahu akan hal itu. Sekarang jauh sebelum sekarang Allah sudah tahu gitu loh. Dan apakah itu karena memang tetap diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan diri sendiri, atau memang sudah ditakdirkan seperti itu gitu. Lalu apakah jika sebelum orang itu tidak melakukan kesalahan, apakah takdirnya bisa berubah? Seperti itu loh Pak, maksudnya tanyanya. Nyambung nggak ya? Kita sambungin. Ya, oke. Nyambung. Jadi kan kita tahu teman-teman ya, ada yang namanya rukun iman kan ada 6 kan. Yuk sebutin yuk. Yang pertama. Percaya sama Allah. Nah, percaya sama Allah. Kedua. Iman pada malaikat Allah. Iman pada malaikat. Yo, betul. 3.
Iman Saya. pada Rasul Allah. Rasulullah, Rasul Allah. Terus Iman pada Iman pada kitab. kitab. Munkar dan nakir. Ini konteksnya ya termasuk Quran ya dan kitab-kitab sebelumnya. Munkar dan nakir masuk di golongan malaikat ya. Terus dua lagi. iman pada Nasib baik dan nasib qada dan buruk. qadar. Oke. Hari dan kemudian. Nasib baik dan nasib buruk. Dan hari Hari kiamat. akhir ya. Oke. Nah, dulu waktu SD gitu ya, karena ada dua pasangan kodar, terus ada yang nyeletukkan baik buruk ya. Ada dari kita yang berpikir oh kodo itu baik, kodar itu buruk gitu-gitu lah ya, kayak minal aidin wal faizin. Oh, aidin itu lahir, faizin itu batin gitu. Dulu kan waktu kecil kan mereka-reka gitu ya, minal aidin dan wal faizin, Betul. maaf lahir batin. Oh, berarti aidin itu lahir, faizin itu Lahir. batin ya. Batin. Padahal mah gak ada hubungan ya. Jadi kembali ke kemenangan gitu ya. Nggak ada hubungan sama maaf lahir batin. Nah, kodo dan kodar ini sendiri juga nggak literally baik dan buruk ya. Kodo, kodar. Kodar itu seakar kata dengan takdir gitu kan. Takdir ya, dibilang takdir itu ketika sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Tadi malam hujan, takdir. Saya nggak promosi tahun lalu, takdir ya. Tapi ada rahasia-rahasia yang sudah ada di dalam catatan tapi belum terrealisasi ya. Jadi masih misteri ya. Jadi kalau dua-duanya mau dibilang sebagai takdir, takut pusing gitu ya. Yang ini yang belum terjadi, yang ini yang sudah terjadi gitu. Nah, yang bisa diubah dengan doa tuh yang ini. Tercatatlah di Lauhul Mahfuz gitu ya. Kejadian-kejadian kita belum kejadian ya, tapi di perjalanan ini ada yang bisa dihapus. Oh, yang ini dihapus, yang ini dihapus, yang ini dihapus, diganti dengan takdir yang lain ya, diganti dengan Yang hapus siapa Pak Gusnul? Allah dong, karena Oh. doa kita ya. Oh, ini saya ganti. Bukannya perilaku kita yang berubah ya? Bisa jadi arahnya ke sana ya. Kepengen Artinya gitu. dari perubahan perilaku kita, ini kan kayak kenapa sekarang malam qadar gitu ya, malam qadar. Karena ini diatur ulang nih. Buku ini akan diatur ulang, tulisan ini akan diatur ulang. Jadi dalam setahun ke depan ini, tulisan-tulisan di dalam sini akan wah ini dihapus sama Allah, ganti. Nah, jadi boleh dibilang momen-momen sekarang ini yang masih ada 5 hari ini momen-momen untuk kita merevisi. Tapi tetap Allah knows best, Allah tahu yang terbaik ya. Nah, rules awalnya Yun adalah ketika orang-orang beriman itu ditanya apa yang Allah turunkan kepada dia, maka mereka berkata apa? Kebaikan. Qalu khairan. Jadi orang-orang beriman tuh ketika ditanya apa yang sudah Allah turunkan kepadamu, mereka cuma jawabnya khairan, kebaikan. Ya, jadi bahkan sesuatu yang menurut mereka nggak baik, mereka cari reframing, ini baik karena Allah izinkan terjadi, ini berarti baik gitu loh ya. Mau itu bentuknya sakit, ditipu orang ya, dan semuanya. Nah, sisi kesalahan kitanya apa? Kesalahannya kalau diurut-urut ditipu orang berarti hikmahnya apa? Berarti lebih hati-hati. Kemarin kita salah karena kurang hati-hati. Tapi bahwa kejadian tidak hati-hati kemudian ditipu, itu baik. Itu kebaikan. Allah izinkan terjadi buktinya. Ya. Begitu kita makan jorok kemudian sakit, ya itu baik. Gitu. Kitanya aja bilang bahwa sakit itu kondisi yang tidak baik.
Ya, tentunya ini nggak mudah ya membuat mindset ini. Nah, so far udah kejawab belum ya? Iya, iya, iya. Agak nyambung Iya, gitu, Pak, agak iya. nyambung ya. Nah, Iya. jadi oh ya tadi di sini. Berarti Allah udah tahu dong kita bakal jadi apa. Iya. Jadi kayak flowchart nih kalau kalau memahaminya. Kayak flowchart. Kalau lu melakukan ini, nanti yang terjadi akan ini pilihan ya. Kalau melakukan ini, yang terjadi nanti akan ke sini. Kalau melakukan ini, yang terjadi akan begini. Nah, Mm-mm. menuju ke sini itu kan bisa ada banyak hal. Ada pengetahuan baru. Tadinya kita udah rencana mau minum khamr nih di sini. Tapi di sini kita belajar. Akhirnya nggak jadi. Ya Allah ubah jalannya jadi ke sini. Kalau lu nggak minum, jalannya pindah jadi ke sini. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diimani. Imani tulisnya gini ya, bukan begini. Ya. Nah, satu-satunya dari enam hal ini yang masih ada fisiknya cuma ini guys. Yang lain goib semua. Ya kan? Iya. Termasuk kodo dan Betul. kodar. Kalau kita terlalu stres mikirin kodo dan kodar, ya amsyong. Makanya diimani aja. Seperti kalau teman-teman mencari tahu bentuk malaikat sebenarnya kayak gimana ya, stres nanti. Makanya namanya rukun iman. Jadi imani. Yakini aja ya, Pak. Iya. Ya, yang kedua, nah kapasitas saya nggak nyampe untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu yang saya nyampainya di situ. Gitu ya, Yun? Iya, Pak. Ya, Pak, insya Allah. Oke. Insya Allah yang ngerti kejawab. Ya, oke. Ada penjelasan dari Kang Jejen. Ada takdir mutlak tidak bisa diubah ya. Takdir mutlakoh itu kayak ya jenis kelamin udah lahir gitu ya. Ya udah mutlak. Ya, tapi ada yang ikhtiari sifatnya, ikhtiari. Ya, tapi ketika sudah terjadi tetap aja itu namanya takdir. Yes, terima kasih Kang Jejen Jainuddin. Insyaallah. Oke, wih udah 42. Lanjut ya. So, gini, ini kita baru trailer ya. Nanti insya Allah lebih dalam di pertemuan berikutnya. Nah, ketika singkatnya ya, memang ada ayat-ayat di Quran yang menunjukkan bahwa nah kayak gini ini kan di surat Toha, setan membisikkan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak binasa, gitu ya. Itu akhirnya nanti kita akan dengar ya bagaimana sih kejadian sebenarnya gitu. Ketika kemudian inilah waktunya, ya inilah waktunya kamu atau Adam turun ke bumi. Ya, nanti ada momennya. Karena memang sudah dari awal sudah direncanakan, ya. Tapi Nabi Adam waktu itu beda. Inilah bedanya. Tunggu dulu. Kok ini kesannya kok kayak saya dihukum ya, gitu kan? Karena kan udah dengar dari iblis tadi kan bahwa dia itu dari awal udah tujuannya di bumi, ya. Jadi bukan salah saya kan, memang kan dari awal memang udah mau di bumi. Kok ini kayak kesan bahwa ada kesan saya dihukum nih, gimana nih ceritanya nih gitu. Tapi Adam nggak bilang gitu ya, itu sifatnya iblis gitu. Kalau itu yang terjadi ke iblis mungkin akan ngomong kayak gitu ya. Tapi Adam berpikir bahwa ada pilihan kita menyalahkan Allah atau diri sendiri ya. Adam berpikir saya memilih menyalahkan diri sendiri. Ya, kita yang zalim. Ada yang tahu doanya Nabi Adam begitu dia turun di dunia ya, langsung doanya apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu ya.
Nah, jadi itu bedanya iblis sama Adam. Responnya ketika eh, melakukan kesalahan. Nah, nanti kita bahas nih, kok kesalahan sih akhirnya gitu. Next meeting ya. Itu adalah yang satu mencari logika bahwa enggak. Ini bukan salah saya. Nah, itu sifat iblis ya, suka ngeles gitu ya. Enggak, ini bukan salah saya. Dan dalam bisnis kita ambil hikmahnya ya, bahwa ada hal-hal yang enggak sesuai eh, dengan kejadian yang kita rencanakan, kemudian kita ngelesnya mencari logika ya, mencari logika bahwa ini kesalahan, ini ada yang salah nih ya, dan kesalahannya bukan saya gitu loh. Itulah kenapa teman-teman jangan sampai naudzubillah kita punya salah satu dari sifat iblis tadi itu, menyalahkan ya, menyalahkan bahwa kejadian kayak gini logical excuse-nya ini pasti nih karena ini nih, versus penerimaan versi Nabi Adam. Yang kedua adalah superioritas ya, bahwa saya lebih dari yang lain. Ya, jadi sampai poin ini teman-teman paling nggak kita sudah mengenal dulu tentang sosok awal mula dari rivalitas ini, dan kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan tahu awal mula ketika iblis syaitan ini kemudian berjanji menerima keputusan Allah ya, dikeluarkan juga dari surga, dan kemudian minta ditangguhkan ya sampai hari kiamat, dan Allah juga izinkan untuk syaitan ini, iblis ini menggoda manusia. Kenapa Allah izinkan? Karena Allah punya keyakinan tuh sama kita bahwa kita bisa. Tapi ada tapinya. Nanti serangannya dari 4 penjuru ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Wah, akan lebih seru insya Allah. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kayaknya sih bakalan 2 minggu lagi ya, karena Jumat besok kalau suasana lebaran nggak mungkin. Yes tetap lain ya. Itu yang terjadi, kejadian ya, framing Nabi Adam turun ke bumi bagian dari propaganda, exactly. Dan itu yang terjadi, dan itu yang kita sempat pahami kan, bahwa Nabi Adam turun karena kesalahannya, plus kita celetuk-celetuk di kantin gitu ya, ini salah Adam nih, gara-gara Nabi Adam lah kita begini. Nah, itu yang repot gitu. Makasih ya teman-teman udah ngasih banyak masukan. Kita tutup dulu, jangan lupa hari Jumat Al-Kahfi, dan iklannya silahkan Teh Ocha, iklannya di unmute dulu, unmute. Jangan lupa teman-teman kotak berkahnya ya. Masya Allah, ini duta kotak berkah. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah boleh japri saya ya, saya coba sampaikan semudah mungkin bisa dipahami. Terima kasih Pak Gusnur. Gitu ya kalau bentuknya cerita ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi 2 pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak Gusnur. Assalamualaikum. Salam.